Oke, masih bersama? Passing Bantu. Ya, bersama saya Kang Arfan. Dan saya Dono Hernandez. Betul sekali Mas Dono. Kita harus kembali Iya, Mas Arfan. karena Kamis dini hari. Nanti malam, iya Ya, betul. betul. Ini Arsenal akan melawan istilahnya apa ya? Mantan rival toh. Dulu kan sering dibilang sebagai derby toh, derby Betul. di era-eranya Arsene Wenger, terus kemudian pelatih asal Arsene Wenger versus Saf gitu Saf, ya. betul ya. Betul. Sir Alex Ferguson. Tapi sekarang Mas Arfan, apakah masih bisa dikatakan sebagai sebuah rival derby di era Ruben Amorim dan Mikel Arteta, Mas Arfan? Sepertinya ini rivalitas yang terlupakan well gitu. Sepertinya seperti itu Mas Dono. Terlupakan, Bang Arfan? Iya, karena pasca era Erick Thohir. Sebenarnya terlalu kecil kalau kita menganggap MU bukan kembali rival gitu Mas Dono. Iya, iya. Bagaimanapun kedatangan Erik ten Hag dengan Antonia Anthony El Galsing, Helgasing. nah itu kemarin sempat membawa warna segar gitu. Iya. Meskipun ya akhir-akhirnya tetap terpongkeng gitu Mas Dono, Pak. Iya, iya. Si MU tetap terpongkeng. Dua kali kan Betul. kalah di kita kan menang di kandang, kita kalah di tandang. Betul. Jadi seperti itu. Saya rasa kalau menghadapi MU yang malam ini dini hari, Kamis dini hari ini, saya rasa skuad asuhan Arteta akan menang dengan mudah well gitu. Seperti itu Mas Dono. Itu Mas Arfan, saya Iya. sedikit mengiyakan omongan Mas Arfan karena lagi-lagi kita bicara dengan Ruben Amorim yang baru datang mungkin kurang lebih 1 bulan, Betul. di mana masih belum jalan secara masif dan penuh skema permainannya dari Amorim, di mana tapi Mas, cuman bicara spirit dan tugas semangatnya pemain MU sangat menggebu-gebu. Betul. Karena ada pelatih baru dengan mungkin pola baru, skema baru, hingga akhirnya sekarang di lapangan kita lihat bahwasannya Amad Diallo yang di era Ten Hag jarang diberikan kesempatan, sekarang dia tampil keren Mas Arfan, Amad Diallo. Jadi mungkin sedikit PR dari Alafiori untuk menjaga Amad Diallo di sisi kiri. Betul. Serangan. Sepakat. Ya, masalahnya Arsenal juga kembali ke performa terbaiknya. Ya, betul. Pasca 10 gol kalau nggak salah ya. hampir 2 bulan 3 laga terakhir. tanpa siapa jenenge? Tanpa Martin Odegaard. Iya. Arsenal kan seperti kehilangan magisnya gitu. Iya. Sedangkan ketika Martin Odegaard kembali, Arsenal sudah mulai menang gitu kan. Seperti itu Mas Dono. Kemarin babak pertama juga waktu lawan West Ham kemarin. betul. West Ham kemarin sepertinya babak kedua Arsenal memang karena sudah unggul 5-2 gitu pada babak pertama, akhirnya sedikit menahan diri, pemain-pemain krusialnya ditarik semua oleh Arteta, dan sepertinya Arteta sudah mulai paham bagaimana caranya memperbaiki skuadnya gitu. Sudah unggul ya otomatis harus bagaimana caranya mempertahankan keunggulan, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Sudah unggul tapi kadang-kadang dengan mudah sekali dibalik atau dengan mudah sekali disusul gitu loh Mas Don. Nah saat ini saya rasa Arteta sudah paham, bagaimana skemanya dia yang akan bisa melawan audisi MU lah kata-kata. Jadi audisi MU, banyak kalangan ngomong itu semacam audisi pemain untuk MU. Amorim memasang semua pemain yang ada di MU untuk mencari starter pack terbaik untuk 11 pertama dari MU. Mudah-mudahan nanti ketika lawan Arsenal juga akan menggunakan hal yang sama. Saya sih sebenarnya tidak melihat ada something spesial dalam diri Amorim dan MU. Ya, ketika lawan Ipswich Town, yang faktanya meskipun seri, banyak kalangan menilai harusnya kalah ini MU karena dari sisi permainan, dari sisi menyerang, dari sisi taktikal mungkin itu sangat tidak layak, dan hasil seri itu hasil yang sangat luar biasa bagi fans MU gitu loh.
Iya, untuk bener, melawan Ipswich Town yang peringkat 2 terbawah gitu loh Mas betul, Dono. betul. Dan Arsenal sedikit diunggulkan karena kita bermain di kandang betul, gitu home ya. kita, Itu Emirates. Arsenal masuk peringkat 3 gitu kalau hanya tandang di main di kandang gitu dengan peringkat ya. Cukup diuntungkan Arsenal Iya, ketika bermain di tandang gitu. Iya Mas, iya Bang. Saya juga mengucapkan dengan Anda Mas Arfan, karena lagi-lagi juga masih belum pulih sepenuhnya pasca perginya Erik ten Hag, yang dimana lagi-lagi pemainnya juga masih akan butuh waktu untuk lama menerka-nerka dari Ruben Amorim, dan ini sebuah mungkin nilai plus bagi Mikel dan para timnya Mas Arfan. Lagi-lagi adanya magician kita El Maestro Odegaard memberikan stun yang bagus, dan lagi-lagi Mas Arfan kita juga unggul dalam hal set piece, karena Arsenal sering sekali ketika set piece berbuah gol, dan itu bisa dimanfaatkan untuk Arsenal. Karena lagi bicara back MU, mungkin yang bermain hanya tinggi mungkin hanya Johnny Evans mungkin, atau mungkin Harry Maguire, itu pun kalau dia starter. Ya. Yang lain kan hanya pemain-pemain pendek, mungkin Luke Shaw pendek, Ramsdale pendek. Jadi mungkin ini sebuah nilai plus ketika main kandang kita memiliki set piece. Gabriel akan membuatkan gol lagi yang kesekian kalinya di gawang MU Mas Arfan. Ya, sepertinya kan memang kemarin seolah-olah dibuat cedera kan si Gabriel ketika unggul 5-2. Iya, betul. Gabriel ditarik, itu kan seolah-olah menurut saya karena memang itu disiapkan, karena bagi saya memang berkali-kali dark art-nya Arsenal istilahnya. Dark art-nya Arsenal FC. itu. Dark art FC. Iya. Nah itu banyak kalangan itu pemecah kebuntuan karena Arteta sangat tidak mau membeli striker gitu loh Mas Dono gitu. Itu kan karena masih ada Havertz tuh Mas Arfan yang masih tajam. Ya kalau tidak punya striker kelas Haaland, saya rasa ya skema yang dimiliki Arsenal kadang-kadang gini Mas Dono. Saya melihat Arsenal semacam muter-muter di depan saja, muter-muter di lini ketiga lawan gitu. Di akhir pertahanan, final third ketiga itu kan. Iya. Itu muter-muter aja karena tidak ada sosok yang memang mau untuk ditargetkan gitu. Sedangkan kalau berbicara dark art-nya Arsenal, itu pasti dari Bukayo Saka lempar ke Gabriel gitu. Entah itu Gabriel kayak Havertz atau Saliba Mas Arfan. Seperti itu. Jadi lemparnya ke dua back jangkung kita yang siap menerima lah. Sedangkan mungkin dark art-nya itu belum dicoba ke Havertz itu loh. Kalau Havertz bisa menerima dark art-nya itu gitu. Dark art-nya itu ya saya kira ya itu bisa jadi striker tangguh gitu loh si Kai Havertz. Nah, sayangnya babak baru permusuhan Arsenal MU ini, MU dengan Arsenal gitu kan. Di bawah Amorim ini Mas Dono, saya rasa ya memang MU masih memiliki bentuk. Arsenal diunggulkan karena MU masih belum memiliki bentuk gitu. Iya, betul. Si Amorim masih dalam tanda kutip mencoba pemain-pemain yang mereka rasa pas di posisinya mana seperti itu. Iya, betul. Kalau Garnacho mau diandalkan, saya rasa cukup Jorian Timber bisa ngantongi itu. Seperti itu. Seperti itu. Diallo yang main-main gitu ya cukup dikantongi sama Calafiori. Ya, saya rasa itu sudah mati kutu lah mereka. Saya tidak melihat kemungkinan MU untuk bisa menang. Saya tidak melihat kemungkinan itu, kecuali ya dark art-nya MU keluar lagi gitu. Soft moment-nya itu. Tiba-tiba menit ke-40 pemain Arsenal ada yang di kartu merah gitu. Menit ke-20 atau 15 pemain Arsenal ada yang di kartu merah. Itu kan juga apes, sandukur-dukure apes gitu kan. Dan yang kita takutkan kan Arsenal selalu main resiko dengan kadang-kadang ada pemain yang di kartu merah seperti itu loh Mas Dono. Dan lagi-lagi Mas Arfan bicara kartu merah mungkin cukup tidak mungkin lah ya, karena kita lagi-lagi bicara statistik. Secara kemarin Arsenal cukup mendominasi di tiga laga terakhir dengan cetak hampir 13 gol Mas Arfan, dan lagi-lagi ada peran dari Timber yang keren. Jadi memang seharusnya nanti malam Garnacho akan mungkin dikantongi oleh Timber, sedangkan di Calafiori karena sering main dan juga seharusnya bisa mengerem Amad Diallo. Betul Mas Arfan. Lagi-lagi di lini tengah kita mungkin masih memiliki Jorginho Mas Arfan yang kemarin tampil keren sebagai konduktor dari belakang ke depan. Dan lagi-lagi mungkin jadi sebuah
kartu as Nah. untuk Mikel lawan Yusuf Mas Arfan. Betul. Jadi saya melihat 3 pertandingan ke belakang Mas Dono. Jorginho Sporting ini. look, Sporting, Sporting, terus Nottingham Forest, Sporting, Nottingham Forest, West Ham. Itu peran Jorginho sangat luar biasa memang. Ya. Terlepas memang partai cedera gitu kan, isunya cedera. Ya. Barangkali saya merasa itu hanya rolling kan. Marino sama Partey itu. Kalau saya dari dulu itu sangat mengidamkan Jorginho duet sama Odegaard gitu. Odegaard, betul. Nanti lah si Odegaard gampang, tinggal ngiring kanan untuk ngatur serangan kiri kanan saja betul. gitu loh. Dari situ juga nanti Martinelli ataupun Trossard nanti yang akan bermain di sisi kiri itu nanti akan kelihatan bagusnya seperti apa gitu. Ya, nah, Jorginho ini karena ya mungkin faktor usia sekarang lebih firm, lebih tenang gitu mungkin untuk menghadapi serangan-serangan yang sporadis dari tim manapun seperti itu Mas Dono. Menurut saya loh. Iya, betul. Kalau yang pemain-pemain lainnya yang dipasang di sisi itu ya saya enggak melihat settingan seperti apa yang akan dimainkan oleh lini pertahanan Arsenal gitu. Yang jelas Amorim akan bermain 3 back Mas Dono. Ya, betul. Kalau melihat 3 pertandingan sebelumnya yang dimainkan oleh MU seperti itu, ya pinter-pinteran Havertz lah nanti bagaimana bongkar 3 back dari Manchester United seperti itu Mas Dono. Dan Mas Arfan terakhir kita update dari Fotmob ya, ada perkiraan permain Mas Arfan dari MU, Onana, Nazar 3 back dengan 3 backnya MU adalah Mazraoui, De Ligt dan juga Maguire yang mungkin semoga Mas Arfan pemain nomor 5 MU seenggaknya melakukan sebuah blunder. Semoga. Karena kita hari ini doakan sebuah lawaan. Nah, naik ke sana Mas Arfan ada di lini 4 di lini tengah. Amad Diallo di wing back kanan dengan di tengah ada Casemiro dengan Ugarte di mana Ugarte akan tampil seperti ketika bersama Amorim di Sporting ya, di mana ini sebuah mungkin jadi PR ketika nanti Odegaard diminta oleh Ugarte nanti bagaimana Mikel untuk meresponnya, entah memainkan Merino atau mungkin kita punya star boy Ethan Nwaneri Mas Arfan. Betul. Ethan cukup jadi penggantinya Odegaard aja lah nanti. Nah, naik ada Rashford dengan Bruno dan Højlund. Højlund Mas Arfan. Siapa Bruno Fernandes dengan posisinya yang saat ini dimainkan si siapa jenenge? Amorim itu memang seperti mendapat keleluasaan di belakang striker Mas Dono. Iya, betul. Dia dan Rashford itu seperti mendapat keleluasaan di belakang striker. Cuman kita tidak boleh melupakan di lini tengah Arsenal. Saya rasa Casemiro sudah habis Mas Dono. Sudah habis ya? Sudah habis. Betul, mungkin memang. Casemiro itu diandalkan hanya dia itu karena passing akurasinya cukup luar biasa. Iya, sepakat. Nah, lah sedangkan Arsenal, kita ada Declan Rice, moga-moga bisa main. Declan Rice, kalau trionya kita harapkan Jorginho, Odegaard, Declan Rice, saya rasa ya itu cukup bisa meredam gitu lah. Apalagi nanti tugas ngantongi Diallo sama Garnacho cukup dikasihkan ke Timber dan Calafiori ya. Saya rasa kan sudah selesai Kan itu. Iya, betul. Ya tinggal bagaimana ini kan karena mepet sih mungkin karena izin list istirahatnya cukup terakhir bermain hari Sabtu. Hari Sabtu. Minggu, kemudian Kamis main lagi, benar-benar mengatur recovery. Betul, kedua pelatih ini, Mikel dan juga Ruben Amorim. Rolling pemain-pemain dari kedua tim sih saya rasa memang. Kita lihat aja nanti malam gitu Mas Dono. Seperti apa pola yang akan dimainkan oleh kedua tim. Iya, betul. MU yang sedang mencari bentuk. Iya, betul. Dan Arsenal yang kembali ke performanya. Iya, betul. Saya rasa ini jadi pertandingan yang patut di nanti. Iya, betul. Karena lagi-lagi di tengah pekan ini yang laga-laga mungkin yang hanya big match ya hanya Arsenal MU, di mana ini adalah sebuah ada fase-fase ingin revenge dari Mikel karena terakhir bertemu dengan Amorim di Emirates, Mikel harus tersingkir dari Sporting. Penalti tapi. Iya, penalti. Iya, betul. Dan semoga nanti menangkan di pihak Emirates Stadium dan juga kita harus nanti menyanyikan lagu
London forever. Ya. Seri ataupun kalah, lupakan juara well gitu. Ya, Selamat ya, betul. kepada Liverpool dengan well, Arne gitu. Slotnya. Gitu, Nah, betul. seperti itu aja dari saya. Ya, sama Mas Arfan dari saya Nah. mungkin nanti kita harus melihat kembali main yang seru nanti malam dan semoga Arsenal menang. Kami dari Passing Passing Mantu. Mantu. Selamat menonton. Selamat menonton. Nah.